Waktu Bapak sudah siap, 20 menit ke depan layar untuk Pak Masuk. Joni, silahkan. Rekodnya sudah. Bu, rekodnya sudah belum ini, Bu? Ya, sudah Pak. Oh, sudah direkod. Ya, silahkan Pak. 20 menit ke depan layar untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bapak-bapak? Mudah-mudahan Baik, semua. Adapun hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang masalah entrepreneurship. Ini mata kuliah hari ini adalah administrasi usaha bisnis. Next. Administrasi itu banyak macam-macam. Eh, ada administrasi perkantoran, administrasi pembangunan, administrasi lingkungan, administrasi pendudukan, administrasi negara, keuangan, pendidikan, niaga, dan lain-lain. Administrasi merupakan ilmu tentang hubungan antara manusia dengan kelengkapan, sehingga mengatur proses dalam kegiatan organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan teratur, sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi usaha itu sangat penting diperlukan untuk mengatur aktivitas kegiatan dalam usaha, karena itu harus memiliki tujuan khusus di dalamnya yang terkait dengan masalah usaha atau perdagangan. Sebenarnya kita bisa lihat dari video berikut, tapi karena link ya, satunya lag, nanti kita lanjutkan saja. Apa mau dicoba? Ya, mungkin agak berat ini. Oke, karena link ini agak lambat, jadi kita lanjutkan. Ini ada usaha. Usaha itu dibagi 4 macam, yaitu ada usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha kecil, ya. Jadi kita biasanya memulai usaha dengan usaha mikro. Itu memiliki aset maksimal itu sekitar 50 juta rupiah. Kemudian omsetnya dalam setahun itu sekitar 300 juta per tahun. Kemudian ada lagi usaha yang namanya usaha kecil. Jadi tadi usaha mikro, ini ada usaha kecil. Jadi usaha kecil itu minimal kita harus memiliki aset sekitar 50 juta sampai 500 juta. Serta offset per tahunnya di atas 300 juta dan di bawah 2,5 miliar. Ada lagi usaha yang dinamakan usaha menengah. Usaha menengah ini minimal memiliki sekitar 500 juta dan maksimal 10 miliar. Serta omset minimal per tahunnya itu sekitar 2, miliar rupiah dan maksimal 50 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir ini adalah para konglomerat, ini adalah usaha besar. Jadi usaha besar ini harus memiliki modal itu aset sekitar 10 miliar. Jadi serta omsetnya itu bisa mencapai 50 miliar per tahun. Jadi dari tiga macam jenis levelan usaha ini, mungkin kita akan memulai dari usaha yang paling kecil tersebut terlebih dahulu ya. Jadi prosedur administrasi usaha yang harus kita ketahui dalam memulai suatu usaha adalah modal. Jadi dari modal ini kita bisa melihat apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita memiliki modal tergolong dalam usaha kecil, usaha mikro, maka kita akan melakukan usaha yang bersifat mikro. Jadi biasanya ya dimulai dari usaha yang mikro ya biasanya, atau usaha kecil. Karena kalau kita melakukan memulai dengan usaha yang sedang atau yang besar itu, nanti kalau terjadi kesalahan atau kerugian tentu ruginya akan banyak sekali. Ini ada contoh usaha mikro ya, atau usaha sedang. Nah, contoh sayur-sayuran,
Eh, oh, selanjutnya kita akan mengevaluasi kegiatan usaha. Jadi ada dalam melakukan evaluasi ini ada satu administrasi. Ya maaf Bu, detailnya itu bergeraknya berubah-ubah. Nah, jadi begini, selanjutnya adalah administrasi usaha ya. Ini ya tadi sudah lanjut. Agak lama nih responnya nih, jadi kalau tekan 2 kali jadi melangkah nih. Kira-kira ini mungkin jaringannya Bu, maaf jaringannya ini ada gangguan ini kayaknya nggak mau bergerak ke titik. Tadi bergerak juga kalau tekan beberapa kali dia dia kena. Aduh maaf ini Bu, Bapak. Nah, ini lanjut lagi satu lagi ya. Jadi oke. Nah, ini kita lanjutkan ke yang kedua yaitu ada pembuatan ini ya. Pembuatan ini terlalu besar ini. Jadi nggak kelihatan. Jadi apa namanya pembuatan rencana program usaha. Di sini ada kita pertama kita lakukan yaitu menentukan profil usaha ya. Jadi di sini ada profil usaha. Profil usaha tersebut yaitu ada nama nama pengusahanya, nama usahanya, kemudian pemilik usahanya siapa, kemudian bagaimana tanggal berapa didirikannya usaha, lokasi tempat, ya, nomor telepon, website, perusahaan, email dan segala macam. Itu tergolong dalam profil sebuah usaha. Jadi profil usaha ini sangat penting biar usaha kita dapat diketahui dan dikenal orang. Kemudian ada lagi yang namanya itu gambaran detail produknya. Jadi jika kita ingin melakukan usaha, kita harus menentukan produk apa yang harus kita buat. Jadi salah satu contoh ini kita akan melakukan usaha rental komputer. Jadi dengan jika kita melakukan usaha rental komputer, maka kita harus menentukan unit komputernya komputer apa. Jadi di sini kita masih mengambil Core i7 misalnya. Jadi bagaimana kondisi ruangannya, misalnya ruangannya ber-AC, kemudian bagaimana di dalamnya itu ini dilengkapi dengan misalnya dari ini ya seperti misalnya tempat minum atau makan ya yang ringan-ringan gitu. Dan itu kualitas internetnya juga lancar. Selanjutnya kita misalnya melakukan target di sini ya, kita harus menentukan target. Jadi kalau kita melakukan misalnya pengen bikin usaha rental komputer tadi, kita harus menentukan target. Targetnya siapa? Ya targetnya anak-anak muda pasti ya. Ya jadi anak-anak milenial yang menjadi eh, tempat kita tuh dijadikan tempat berkumpul baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi itu target pasarnya adalah anak muda. Selanjutnya anggaran. Nah, ini anggaran paling pentingnya. Jadi dibuat, dihitungkan berapa dana investasi, dihitung berapa lama waktu break-even point-nya atau modal kembali. Jadi kalau kita hitung break-even point-nya sangat lama, ini tentu sangat tidak menguntungkan ya kalau bikin usaha. Jadi bikin usaha itu paling tidak break-even point 1-2 tahun sudah kembali. Selanjutnya kita lakukan strategi ya, strategi. Jadi strategi bagaimana strategi pemasarannya ya kita lakukan dengan apa? Dengan spanduk, dengan brosur, dengan website dan segala macam atau namanya WhatsApp dan segala macam. Dan di sini ada kelengkapan administrasi usaha yang ya, ada logo ya. Jadi sebuah usaha itu memiliki logo, kita bikin logo, kemudian top, ya, cat, nota, kwitansi dan segala macam. Ini ada contoh-contohnya ya. Nota, bukan dan segala macam ya. Selain juga ya kita lakukan di dalam komputer ini masih yang bersifat manual. Oke, selanjutnya lagi itu melakukan evaluasi aktivitas. Jadi kita melakukan aktivitas usaha ini kita harus melakukan evaluasinya ya. Evaluasi ini bisa dilakukan secara berkala. Dilakukan secara berkala bisa berbulan, kemudian ada evaluasi yang tahun per tahun ya. Jadi
selanjutnya melakukan pemantauan aktivitas administrasi. Jadi aktivitas administrasi juga harus dipantau ya, bagaimana uang itu berputarnya ya, uang keluarnya, masuknya. Jadi dalam usaha itu kan ada aktivitas keuangan itu yang pentingnya. Jadi barangnya juga harus dipantau ya, barang yang berkurang hari ini barang apa saja dan harus diorder lagi mungkin. Kemudian melakukan pengamanan aktivitas usaha. Ini pengamanan ini bukannya untuk apa-apa, tetapi ini untuk melindungi aset-aset usaha kita. Pengamanan banyak beragam macam ya. Untuk melakukan pengamanan mungkin melakukan pendataan barang-barang yang ada di tempat usaha, atau juga menggunakan satpam atau juga security CCTV misalnya atau bagaimana. Kemudian lagi melakukan pengembangan usaha. Jadi setiap usaha yang dimulain itu biasanya walau dari kecil atau dari sedang itu harus dikembangkan ya. Tanpa dikembangkan itu nanti usahanya akan statis, tidak akan maju atau menjadi besar. Ini kita juga akan membicarakan masalah legalitas. Jadi setiap usaha itu baik dia mikro, kecil, sedang atau besar itu memerlukan legalitas ya. Jadi legalitas ini sangat penting. Apa itu legalitas? Ya legalitas adalah surat perizinan ya, yang yang kita miliki yang dapatnya dari resmi oleh pemerintah atau instansi yang terkait. Misalnya tentang usaha apa yang akan kita lakukan itu ada suratnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Apa tujuan legalitas sebenarnya ya? Jadi kalau sebuah usaha itu tentu tujuannya pengen berkembang ya, pengen berkembang menjadi besar. Untuk berkembang menjadi besar tentu memerlukan modal. Nah, modal di sini yang harus kita dipikirkan ya. Kalau kita memiliki modal sendiri, tentu kita tidak pusing. Tetapi kalau kita modal itu harus kita dapatkan dari sumber-sumber lain, misalnya bank, ya, tentu ini akan menjadi masalah kalau kita tidak memiliki legalitas atau surat-surat resmi. Kemudian contoh ya, jadi dalam awal melakukan pembuatan usaha, apa yang harus kita lakukan yaitu ya kita mengurus yang namanya NPWP ya, NPWP. Tapi ini NPWP ini adalah NPWP untuk istilahnya usaha. Jadi ini misalnya yang pemiliknya siapa, si A, maka si A akan mengurus NPWP untuk usaha, jadi atas nama dia. Nah, ya, jadi itu PWP pendiri lah ya, bisa dibilang. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita harus membuat akta pendirian usaha. Jadi akta pendirian usaha ini sangat penting ya dilakukan. Jadi tahu itu usaha tersebut itu didirikan atas nama apa, namanya, kemudian pemiliknya siapa, dan segala macam. Ini dibuat oleh notaris, dan akta ini merupakan awal untuk melakukan mengurus surat menyurat selanjutnya. Di sini setelah kita memiliki akta, ya belum. Setelah kita mengurus akta itu bisa lewat. Setelah kita memiliki akta, kita bisa melewat perizinan usaha. Jadi perizinan usaha ini bisa kita menyuruh notaris untuk membuatnya, atau kita melakukannya sendiri dengan situs online ya, dari situs namanya situs OSS ya. Ini linknya ada, jadi takut juga dibuka, dan kadang ada contohnya di sini, takutnya lag lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini balik lagi, kita membuat NPWP lagi. NPWP apa nih ya? Ini NPWP yang kedua ini adalah NPWP untuk usahanya. Jadi usaha kita itu juga ada namanya dan ada NPWP-nya, ya, ada pajaknya. Jadi selain yang pemiliknya juga usahanya itu harus dibuat NPWP. Jadi NPWP ini berdasarkan nama perusahaan. Ini juga sama mengurusnya ya di kantor pajak. Oke, selanjutnya lagi ini ada namanya pengurusan nomor induk berusaha. Jadi apa yang harus kita lakukan ya dengan nomor induk berusaha ini ya. Jadi nomor induk berusaha ini adalah sebuah kebijakan dari pemerintah ya untuk menaungi semua usaha yang baru berdiri. Jadi di sini jika kita dulu harus mengurus surat-surat yang spesifikasi, misalnya untuk perdagangan ada SIUP, dan untuk yang lain itu ada macam-macam ya
namanya. Jadi surat izin usaha perdagangan ini ada ekspor impor dan segala macam ini ada contohnya surat apa namanya induk izin berusaha. Jadi di sini pengurusan izin ini dilakukan sebelum adanya pengurus izin lanjutan. Jadi pemerintah memberikan tenggang waktu itu selama sekitar 2 sampai 3 tahun lah itu tepatnya 2 tahun itu untuk kita membuat surat izin yang bersifat umum ya. Nanti baru kita lakukan surat izin lanjutan yang bersifat khusus ya. Di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha integrasi ya secara elektronik. Peraturannya merupakan peraturan baru yang merupakan terobosan penyederhanaan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan yang baru berdiri. Jadi dengan ini maka perusahaan apapun itu hanya bikin satu izin kemudian dia bisa langsung bisa berjalan ya sudah diakuin dan legal. Tetapi setelah apa namanya berjalan lancar ya sekitar berjalan 2 sampai 3 tahun itu kita harus membuat izin lanjutannya. Di sini ada macam-macam izin ya. Ada izin HU, izin situ, izin mendirikan bangunan ya. Ada izin komersil ya dan segala macam ya, lengkapnya izin-izin ini. Oke ya, ini izin HO ini ya merupakan izin gangguan ya, izin gangguan. Jadi kalau kita mau mendirikan usaha awal-awal itu kita harus apa namanya mensurvei ya sekitar tempat kita mendirikan usaha ini apakah usaha kita tuh dapat mengganggu lingkungan masyarakat sekitarnya ya terutama masalah suara ya. Izin ini kita buat yaitu pertama kali kalau mau mengurusnya itu dengan mendapat izin dari para tetangga terlebih dahulu. Misalnya kalian bapak-bapak atau ibu-ibu itu pengen misalnya mendirikan usaha misalnya tentang studio ya Pak, studio musik misalnya. Jadi itu harus izin tetangga karena ini mengganggu ya, misalnya mengganggu suara lingkungan. Nah, jadi apa namanya ada izin dari tetangga secara tertulis ya yang terutama yang di sekitarnya. Kemudian ada izin dari ketua RT. Ya, jadi kemudian izin ini dibawa ke kantor lurah. Setelah di kantor lurah, izin ini akan diteruskan ke kantor camat, lalu ke kota atau kabupaten ya untuk disetujui oleh wali kota atau bupati. Maka akan dikeluarkan izin HU ini. Ya, izinnya tentu membayarnya. Kemudian ada namanya izin situ ya. Izin situ ini adalah prosedur sama seperti izin apa namanya HU juga ya, prosedurnya sama. Ada izin IMB ya juga sama ya. Hanya saja kalau masalah izin IMB ini kita harus melengkapi dengan surat tanah dan PBB ya. Jadi surat tanah dengan PBB di sini juga ada contohnya ya. Kalau izin lain tidak dilengkapi itu. Kemudian ini yang paling penting ya, apabila sebuah perusahaan kita itu berjalan dengan baik, ya, maka kita harus memikirkan untuk kesejahteraan karyawan. Ya. Jadi dalam kesejahteraan karyawan ini juga diperlukan apa namanya kesejahteraan, misalnya kesehatan, kesejahteraan hari tua ya. Jadi ini kita daftarkan ke jam sostek ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke. Jadi tadi itu ada video sebenarnya dari awal tadi ya, tapi tidak dapat dibuka itu merupakan tugas kalian nanti coba ditonton, kemudian nanti coba kalian apa namanya bagaimana menurut pendapat kalian tentang inspirasi usaha yang ada di dalam film tersebut nanti ya. Silakan nanti dibuat beberapa kelompok, kemudian nanti bisa dikirim. Di sini ada yang mau bertanya setelah dijelaskan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada bertanya ya, ini kita cukupkan sampai sekian ya. Jadi sampai jumpa ke materi yang berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk dapat berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Kita aplaus dulu untuk Pak Joni. Nah, Ya.
waktu tinggal beberapa detik, jadi secara manajemen waktu sudah baik. Baik, Prof, silahkan, Prof. Ya, makasih Bu Neneng. Ya, selamat ya Pak Joni Iswan. Ya, Bapak mengajar di Universitas PGRI Palembang ya Pak. Pak, ya Pak. Ya. Bapak kenal sama Ella, Bu Ella. Oh, kenal Pak, ya Pak, ya ketua yayasan kami itu Pak. Nah, itu ini keponakan saya itu. Oh iya Pak. Jadi kalau nanti Bapak bilang aja ini Pak Johannes dari Unip, nah, mungkin dia ingat gitu ya. Dia pakai, ya manggil saya Ci itu Pak Ci ya. Makasih Pak. Baik, eh topik Bapak adalah administrasi usaha atau business administration. Ya memang banyak ya administrasi perkantoran, keuangan, administrasi usaha. Kalau dalam konteks pendidikan, bahkan ada administrasi kemuridan, administrasi sekolah, berawal dari administrasi pendidikan globalnya seperti itu. Menarik memang dalam administrasi usaha, ini memang ini penting walaupun kita seorang dosen, kalau misalnya ada minat usaha, itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Belum. Paling tidak mikirkan, ntar lagi saya ini pensiun. ada penyambung. Ya, jadi kalau kita pensiun itu banyak yang sudah tidak bisa dibayar lagi oleh pemerintah. Ya, ya kami juga ada sedikit usaha dalam bentuk kontrakan rumah kos gitu ya. Nah, tapi manajemennya belum bagus ini Pak Iswan. Ya sama Prof. Nah, Ya, di sini juga kita punya kosan ada 10 feet. jadi saya terpanggil. Jadi kalau di manage dengan baik ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ini sedikit pengalaman nanti saya komentari dari proses pembelajaran Bapak Iswan. Dulu masa-masa kita sering buat penelitian hibah bersaing. Kalau saya kan selalu konteks pembelajaran dan dengan kewirausahaan. Misalnya bagaimana mengembangkan satu kurikulum kewirausahaan pada siswa SMP wilayah pantai itu 3 tahun saya dapat penelitian. Artikel itulah yang mengantar saya ke guru besar tahun 2008. Jadi saya dapat penelitian di tahun 98, 99, 2000 ya 3 tahun. Tapi tidak berkembang itu setelah anak-anak dilatih di wilayah pantai itu karena manajemen usahanya nggak ada. Sampai saya latih mereka memanfaatkan benda-benda pantai mulai dari batu cincin, kemudian bagaimana ikan asin yang gurih, kita ajak ahlinya memberikan pembelajaran pada mereka sampai membuat kulit kerang itu yang bertebaran di pantai menjadi sebuah rangkaian hiasan bunga yang menarik untuk dinding rumah dan seterusnya. Cuman tidak berkembang karena usaha itu ya dimodali ketika penelitian berjalan, jadi tidak dimanage oleh sekolah dengan baik. Nah, saya pikir tadi usaha mikro itu sama aja dengan usaha kecil, ternyata berbeda ya Pak Iswan ya. Berbeda Pak itu. Berbeda. Ini dari ini ya, dari aspek permodalan ya. Modal ya, kita lihat modalnya. Nah, mikro 50 juta maksimal. Usaha kecil 50 sampai 500 juta. Jadi pentingnya jadi, itu Pak, kita bisa dapat bantuan. Kalau mikro sama kecil itu bisa dapat bantuan dari pemerintah kalau tidak ada modal. Jadi asal kita urus administrasinya tadi Pak. Itu pentingnya, apa legalitasnya tadi. Tapi legalitas harus punya ya. Ya, Biar walaupun Neneng mikro kalau harus kita ada punya legalitas Pak. Ya, punya legalitas. harus ada. Betul. Kos-kosan juga sebenarnya bisa ada legalitas. Nanti Iya, kita iya. dapat bantuan cuma-cuma dari pemerintah. Jadi kalau Iya, untuk iya, usaha iya. mikro itu ya lumayan bisa sampai 10 juta bantuan nanti. Iya, iya. Jadi lah untuk itu buat bisa kantin kecil di kos-kosan gitu ya. Mungkin Ya, bisa seperti itu. dilengkapi. Jadi sangat menarik ini tadi nanti saya minta PowerPoint-nya Pak ya untuk bisa mudah baca buku aja pusing juga baca yang gini nih. Jadi nanti saya minta di-share aja. Mungkin ada di LMS ya. Ada Prof, ada. Ya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran itu
juga dimulai dengan pendahuluan tadi kurang mantap, kurang muncul ya Pak Iswan. Ya, tadi ada gangguan itu Iya suara ya kok gangguan nggak ya, kedengeran. gangguan Iya, internet. beneran Jadi dibantu anak saya, jadi saya ya. nggak ngerti. Iya, iya, iya. Jadi penting kita memulai pembelajaran itu dengan sapaan gitu, memulai dengan doa, kemudian juga paling tidak kita menanyakan keadaan bagaimana kalian pada hari ini gitu kan, ya sehat gitu ya. Paling tidak ada sedikit ya saya absen dulu nih. Saya sampaikan absensi dulu siapa yang tidak hadir ya itu nggak apa-apa di tingkat mahasiswa bahkan di tingkat S3 kita lakukan itu karena jam sekian itu belum ada yang hadir semua gitu Ya, ya. Prof. Kalau S3 yang itu sebenarnya programnya banyak seperti juga. itu, Prof. Tapi di sini saya juga gugup, Prof. Iya ya nggak Biasanya apa-apa. ya biasa saja. Iya nggak apa-apa. Kemudian tadi ada dijelaskan dalam inti, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian juga berusaha kalau ada mahasiswa yang mau bertanya gitu ya. Kemudian ditutup dengan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa kita. Ya. Saya pikir tidak banyak masalah ya, sama dengan teman-teman terdahulu. Karena ini micro teaching, ya memang waktu yang sesingkat mungkin ya, dengan alokasi waktu yang tersedia 20 menit. Nggak nyampe 1 SKS. Jadi kalau di SKS kan belajar mandiri atau terstruktur itu cuman berapa persen, 20 menit itu ya, 33% waktu yang digunakan untuk micro teaching. Memang semuanya harus mikro, jumlah mahasiswanya, kemudian materi ya jadi dipersingkat dan seterusnya. Mungkin itu saja saya bisa komentari Bu Neneng, bila mana Bu Neneng mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada rekan-rekan Bu, mungkin yang mau menambahkan? Agak takut nih kayaknya, Prof. Mau berkomentar takut kena tulah ini kayaknya. Ya benar nggak apa-apa. Sharing aja kan, kita kan Iya, merasakan apa kelemahan kita dan kelemahan teman. iya, Kalau kita nggak ada koreksi dari teman-teman, kita nggak tahu kelemahan kita. Jadi iya, sepertinya kami banyak dulu, kurangnya, Prof. ya Banyak kami kurang dulu banyak. sampai nangis itu dikoreksi sama teman gitu kan. Waktu di S1 kan ada micro teaching, ada PPL 1, PPL 2 gitu. iya. Itu mahasiswa kita ada yang nangis dikoreksi lah. Bukan nangis itu jangan, justru bahagia sebetulnya. Kita disalahkan itu bukan disalahkan, maksudnya diluruskan gitu. Sama dengan seorang imam di masjid, ada makharijul huruf yang kurang tepat, sama makmum dibenarkan, marah gitu, udah nggak mau jadi imam. Padahal itu kan sesuatu yang sangat beruntung bagi imam kalau dikoreksi oleh makmum. Jangan kesalahan itu terus menerus gitu. Tapi ada ustadz tempat kami tuh nggak mau imam lagi, Bu Neneng. Oh gitu. Dia sedikit Ambekan ya, Prof. itu salah. Kalau orang Karena sudah bilang kan sundungan. hafalan itu kan bisa waktu kita kecil gitu. Iya, Sudah itu sudah besar, sudah tua, eh, lupa hurufnya, lupa iya, penyebutannya. Kalau dikoreksi sama makmum itu justru bersyukur. Aduh, terima kasih banyak gitu. iya, Justru kita dari koreksi yang begitulah yang mengingatkan kita. Kalau kita lihat sendiri di betul. Al-Qur'annya kembali, kita lupa itu. Tapi kalau di Pak itu salah tadi hurufnya gitu kan. Mestinya ini antara H dengan H misalnya itu Iya, udah mulai keliru, apalagi gigi sudah mulai lepas-lepas gitu kan. Menyebut menyebut H aja itu kan rin itu nggak bisa lagi misalnya. Karena iya, ada gigi yang lepas gitu. Karena makharijul huruf itu ada di celah-celah antara lidah gigi gitu. Kalau giginya udah nggak ada itu loss. iya, Nah, sama dengan micro teaching ini pelatihan yang benar-benar membuat kita nanti itu siap karena dalam waktu yang singkat kita harus menampilkan interaksi yang optimal lah gitu ya. Sama nulis disertasi dibuat segitu tebal buat abstrak, tolong masukkan atau ringkasan. Kan repot juga kita dibuatnya. Ya. Nah baik itu saja Bu Neneng.
Baik, Makasih. terima kasih, Prof. Ya, jadi ingat pengalaman saya waktu awal jadi dosen, Prof. Sempat Ya. pernah diboikot sama mahasiswa saya, Prof. Di kampus lama. Jadi, Iya. jadi betul ya, apa namanya, hati kita sama kelas itu, sama suasana kelas itu nyambung. Karena awalnya tuh saya sering ngomong kayak, kok saya males ya kok ngajar kelas itu. Ternyata apa ya, saya rasa awalnya tuh di tipikal mahasiswanya yang saya rasa Iya, nggak iya. enak nih ngajar kelas ini gitu. Terus ke sayanya jadi bad mood gitu kalau masuk ke kelas itu. Jadi kayak gugur tugas aja, Prof. Tapi ternyata itu Iya, iya. nyambung ke mahasiswa, itu nyambung, dan semester berikutnya itu luar biasa, kritikan yang sangat menampar saya itu, Prof. Iya, iya. Dan pada akhirnya perbaikan terus, sakit hati, betul sakit hati, dibanding dikoreksi sama rekan sendiri tuh lebih lebih Iya, iya. lebih sakit lagi sama Iya, iya. mahasiswa, Prof. Karena itu kan Betul. realnya kan kita berhadapan dengan mahasiswa. Tapi setelah itu eh, alhamdulillah dengan perbaikan gitu ya, dengan introspeksi diri yang sangat-sangat gitu. Introspeksi mendalam itu luar biasa, Prof. Pada akhirnya tahun-tahun berikutnya malah jadi favorit malah. Ya, jadi Itu semacam dia. ada ini kan, ada Iya. semacam, kita kan biasa Ya memang evaluasi ya, Prof memang ya. gitu Bu Neneng. Kita ini Iya, jarang gini Bu Neneng. Sudah mengajar itu kita tinggal ya demikiannya minggu iya, depan mestinya kita para mahasiswa kira-kira apa yang kalian tadi bisa nilai tentang Bapak, iya, bukan minta minta dipuji, jangan yang baiknya, iya, yang betul. jeleknya supaya saya bisa Iya, koreksi. Mungkin nggak ada dosen tuh iya, yang iya. begitu Kalau ya, sebelum kalau di melatih. swasta kan, Prof, ini frontal, Prof. Kalau di swasta itu kan istilahnya, maaf kata nih, eh, yayasan yang membutuhkan mahasiswa begitu ya. Jadi Iya, iya. jadi servis servis dosen ke mahasiswa itu betul-betul, Prof, karena bisa Iya, jadi ada perguruan tinggi yang memang menerapkan sistem, apalagi untuk dosen luar biasa gitu ya, jika iya, evaluasinya tidak memadai dari penilaian mahasiswa, itu betul-betul tidak istilahnya tidak di hire kembali di semester berikutnya. betul. Dan itu memang luar biasa ya, di introspeksi diri. Jadi akhirnya kebawa nih sampai ke PTN. Jangan sampai kita udah di PTN ngerasa lose juga gitu. Iya, Pelayanan di PTS itu bisa jadi pembelajaran juga, Prof, di PTN. Jangan iya, sampai kita betul. abai juga sama mahasiswa gara-gara kita Iya, ngerasa posisi kita udah aman gitu. iya, betul. Iya. Ya baik, Prof, itu maaf nih Ya, Bapak baik. Ibu, intermezzo aja, karena biar Bapak dan Ibu tuh tidak takut untuk mengkritisi rekan-rekan kita sendiri, bahkan diri kita sendiri gitu ya. Lebih tepatnya mungkin ke diri kita sendirilah dulu sebelum ke orang lain gitu ya. Baik, kita lanjut nih, ada peserta yang terakhir, ada Pak Ahdiatul, SSTMT dari Politeknik Negeri Ketapang. Sarjana statistik ya, Pak ya? Bukan, Bu. Sarjana Sains Terapan, Bu. Oh, ya, ya, ya. Karena Ya. kami dari Politeknik, Bu. Dari D4. Oh iya, baik. Oh, iya. Oke, Mas Ahdiatul, silahkan untuk mempersiapkan PPT-nya, Mas. Ya. Eh, terima kasih, Bu. Ini saya terkejut juga nih dimajukan. Padahal sebenarnya Pak Bima kalau nggak salah, saya nomor 7, Bu. Iya, ya, mohon Ya. mohon ini karena Pak Bima Oh, eh, gitu. ya mundur ya, maksudnya Pak Bima sepertinya belum siap gitu, jadi akan menyusul atau seperti apa itu, ada tadi sudah izin terlebih dahulu, makanya kita mungkin hanya di 6 orang, Pak. Ya, ya, ya. Iya, iya. Ya, Bisa, Bu, ya. Izin Prof Jo, Bu Neneng, teman-teman. Ya, Saya ya, share siap. ya, screen, Pak. silakan. Ya, Eh, ini kayaknya belum bisa sharing, Pak. Pak Joni kayaknya Di masih stop, share ya, screen, di Pak. stop share dulu, Ya. Pak Pak Joni. Joninya stop share dulu, Pak. Pak Joni di itu. Oke, sudah bisa. Udah ya, Pak.